Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar barisan geometri. Kita lanjutan dari materi sebelumnya yaitu barisan dan deret aritmatika. Baik, tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah belajar pada video ini, peserta didik diharapkan mampu menentukan suku KN dan rasio dari barisan geometri, kemudian menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep barisan geometri dengan kritis dan benar. Baik, kita masuk ke barisan geometri. Ayo bereksplorasi. Siapkan kertas berbentuk persegi panjang, lalu ayo bereksplorasi melipat kertas beberapa kali. Jika kertas tersebut dilipat sebanyak 1 kali, seperti pada gambar berikut, ya, maka kertas akan terbagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Lanjutkan melipat kertas sebanyak beberapa kali, lalu tuliskan jumlah bagian yang sama besar terbentuk pada tabel 2.2. Ya, jadi di sini ketika kita melipat 1 kali, maka kertas itu menjadi 2 bagian yang sama. Kemudian kita lipat lagi pada lipatan yang kedua, maka kertas itu akan menjadi berapa bagian ya? Menjadi 4 bagian yang sama. Kemudian kita lipat lagi pada lipatan yang ketiga menjadi 8 bagian, kemudian dari 8 tadi kita lipat lagi lipatan yang keempat menjadi 16 bagian, begitu ya, dan seterusnya. Baik, ayo berpikir kreatif, temukan cara melipat kertas yang berbeda, bagaimana dengan jumlah bagian sama besar yang terbentuk, apakah sama dengan apa yang ada pada tabel tersebut ya. Jadi jika kita mengambil kertas yang berbentuk persegi gitu ya, kita bisa melipatnya dari arah diagonal gitu ya. Kita lipat dalam diagonal dengan bagian yang sama dan bentuknya juga sama dan seterusnya ya. Sekarang apakah banyak bagian yang sama besar pada lipatan kertas membentuk barisan bilangan? Ya, jadi dari tadi ya 248 ini kita lihat bahwa dia adalah merupakan barisan bilangan. Ya, jawabannya ya. Aturan apa yang terdapat pada barisan bilangan tersebut? Kita lihat dari bilangan sesudahnya, ya. Hasil dari bilangan sebelumnya bisa kita lihat bahwa ini adalah dari yang sesudahnya dengan sebelumnya adalah dikali dengan 2, ya. Dikali dengan 2 aturannya. Jadi operasi bilangan apa ya di antara suku-suku pada barisan di atas? Jadi di sini 2 dengan 4 itu kan dikali 2. Kemudian 4 kali 8 juga dikali 2. Ini tadi 16, 8 kali 16 juga dikali 2. Jadi kalau kita lihat bahwa rasio antara dua suku yang berdekatan adalah sama, yaitu 2. Kemudian kita lihat bagaimana rasionya di sini ya. Kita lihat tadi suku keduanya adalah 4 ya. Kemudian suku kesatunya adalah 2. Jadi 4 dibagi 2 adalah 2. Kemudian suku ketiganya tadi adalah 8. Kemudian suku keduanya adalah 4 ya. Jadi 8 dibagi 4 juga 2. Suku keempatnya tadi 16, kemudian suku ketiganya 8, jadi 16 dibagi 8 adalah 2. Ya. Jadi apakah rasio antara dua suku yang berdekatan selalu sama? Jawabannya adalah iya. Kemudian suatu barisan dengan rasio antara dua suku berurutan selalu tetap atau konstan, ya berarti disebut dengan barisan geometri.
Rasio pada barisan geometri dilambangkan dengan R seperti yang telah diuraikan di atas. Untuk mencari rasio dapat membagi dua suku yang berurutan. Dengan demikian dapat dituliskan bahwa R atau rasio itu sama dengan U2 dibagi U1, atau bisa kalau kita ambil U3 berarti dibagi dengan U2 dan seterusnya gitu ya. Jadi yang berdekatan. Kemudian jadi di sini kita dapatkan rumus rasio dari barisan geometri dinyatakan dengan R itu sama dengan UN dibagi dengan UN-1 gitu ya. Lanjut, eksplorasi 2.4 pembelahan bakteri. Ayo bereksplorasi. Kita perhatikan di sini ada bakteri ya. Bakteri merupakan makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Dalam waktu 2 jam, satu sel bakteri membelah diri menjadi 3 bagian. Jadi satu bakteri membelah menjadi 3 bagian seperti pada gambar di sini. Kemudian di sini dari masing-masing 3 ini nanti akan membelah lagi 3. Di sini akan membelah lagi 3 dan seterusnya. Ayo mencari jumlah bakteri setelah 20 jam jika jumlah awalnya adalah 2 sel bakteri. Jadi bagaimana nanti setelah 20 jam, nanti bakterinya ada berapa jika jumlah awal dari bakteri adalah 2 bakteri. Ini contoh satu bakterinya. Baik, kita lanjutkan. Untuk menentukan jumlah sel bakteri setelah 20 jam, kalian harus melengkapi pernyataan di bawah ini. Suku pertama pada permasalahan di atas adalah berapa? Ya. Tadi bakterinya ada berapa? Ada 2 ya. Jadi suku pertamanya adalah 2. Mula-mula bakterinya ada 2. Kemudian setiap 2 jam sekali, bakteri tersebut akan membelah menjadi 3. Maka rasio pada barisan di atasnya adalah 3. Jadi membelah 3 berarti di situ rasionya adalah 3. Kemudian dalam 20 jam terjadi pembelahan sebanyak 20 jam dibagi 2 jam. Kenapa kok dibagi 2 jam? Ya, karena pembelahannya terjadi setiap 2 jam sekali. Jadi kalau selama 20 jam berarti 20 jam dibagi 2 hasilnya adalah 10 kali. Jadi nanti N-nya ada 10 atau ada 10 kali pembelahan. Jadi kalau di sini 10 kali maka kita akan mencari U10. UN-nya itu sama dengan U10. Sama dengan berapa? Ini yang akan kita cari ya. Kemudian tadi diketahui bahwa U1-nya itu 2. Kemudian U2-nya itu 2. Dikali dengan rasionya kan 3 ya. Berarti dikali dengan 3. Nah, 2 kali 3 sebanyak 1 kali. Maka bisa ditulis dengan 2 kali 3 pangkat 1 ya. Kemudian suku ketiga itu 2 kali 3 kali 3. 3-nya sebanyak 2 kali. Berarti 2 kali 3 pangkat 2 gitu ya. Kemudian suku keempatnya berarti 2 kali 3 kali 3 kali 3. 2 kali 3-nya sebanyak 3 kali. Jadi ditulis 2 kali 3 pangkat 3. Kemudian U5-nya itu 2 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3-nya sebanyak 4 ya. 2 kali 3 sebanyak 4 kali. Jadi bisa ditulis 2 kali 3 pangkat 4. Kita perhatikan di sini ya, ketika U-nya 5, suku kelima, maka ini pangkatnya adalah 4. Ketika sukunya 4, maka R-nya itu pangkatnya 3. Berarti kita simpulkan berarti dikurangi 1 ya. U5 berarti 5 kurangi 1. Jadi kalau begitu UN-nya berapa? Ya, sebelum ke UN, U10 itu berarti kan 2 kali 3-nya berarti kan sebanyak 9 kali ya. Jadi
U10 sama 2 kali 3 pangkat 9 gitu ya. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa U10 itu sama dengan suku ke N atau UN. Kemudian 2-nya tadi disebut suku pertama, 3-nya disebut rasio, 9-nya adalah N-1. Jadi rumus umum untuk menentukan suku ke N pada barisan geometri adalah UN sama dengan A-nya suku pertama ya, A dikali R, R itu rasio dipangkatkan dengan N-1 gitu ya. N itu banyaknya suku. Baik, kita lanjutkan contoh. Perhatikan contoh berikut. Suku pertama dari suatu barisan geometri adalah 4. Dan suku keempatnya adalah 108. Ya. Tentukan rasio dari barisan tersebut. Rasio berarti R ya. Kita cari R-nya. Sebelumnya kita tulis dulu diketahui. Diketahui. Suku pertama adalah A. A-nya sama dengan 4. Ya. Kita akan mencari berapa R-nya. Diketahui lagi suku keempat, berarti U4 itu sama dengan 108 ya. Ditanya apanya? Ditanya R-nya. Ditanya R-nya sama dengan berapa. Nah, di sini kalau sudah sekarang ingat U4. Sebelum ke U4 kita akan mengingat dulu rumus suku ke N. UN itu kan sama dengan A dikali dengan R pangkat N-1. Jadi kalau ada U4 berarti sama dengan A kali R pangkat 4 min 1. Berarti R-nya pangkat 3 gitu ya. Ya, kita lanjutkan. U4 sama dengan A dikali R pangkat 3 itu sama dengan 108. A-nya sudah diketahui 4, R-nya yang akan dicari, kemudian ini sama dengan 108, sehingga R pangkat 3 itu sama dengan, ini kan kali pindah jadi bagi ya, 108 dibagi dengan 4, R pangkat 3 itu sama dengan 108 dibagi 4 sama dengan 27. Jadi kalau R pangkat 3 27, maka di sini berarti R pangkat 3. Jadi R itu sama dengan akar pangkat 3 dari 27. Jadi R-nya sama dengan berapa? 3 ya. Jadi sama saja dengan 3 pangkat 3 itu kan hasilnya 27 ya. Sudah ketemu, jadi rasio dari barisan tersebut adalah sama dengan 3. Jadi rasio barisan geometri adalah 3. Oke, kita lanjut ya. Contoh yang kedua. Seulas tali dibagi menjadi 5 bagian dengan ukuran panjang membentuk suatu barisan geometri. Jika tali yang paling pendek adalah 16 cm dan tali yang paling panjangnya 81, maka tentukan panjang tali pada potongan ketiga. Kita lihat di sini. Diketahui. Nah, talinya dibagi menjadi 5 bagian. Berarti N-nya sama dengan 5 ya. N-nya sama dengan 5. Kemudian tali yang paling pendek berarti sama dengan A. Suku pertama 16. Dan tali yang paling panjang berarti kan suku yang terakhir kan 5, berarti U5. U5-nya sama dengan 81.
Kemudian tentukan panjang tali pada potongan yang ketiga, berarti ditanyanya U3 gitu ya. Ditanya U3. Oke. Sekarang kita ingat rumus UN lagi. UN pada barisan geometri, UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Sekarang diketahui U5, berarti U5 itu sama dengan A-nya sudah diketahui 16, kemudian R-nya belum diketahui ya, berarti R-nya akan dicari dulu. R pangkat N, N-nya 5 dikurangi 1 berarti 4. Nah, tadi di sini U5-nya sama dengan 81 gitu ya. Sehingga R pangkat 4 sama dengan 81 dibagi 16. R pangkat 4 itu sama dengan 81 dibagi 16. Di sini bisa langsung kita cari ini aja ya, akar ini kan bisa ya. Akar pangkat 4 dari 81 per 16 kan bisa ya. Berapa 81? Itu berapa pangkat 4? Hasilnya 81, hasilnya adalah 3. Kemudian di sini 16, akar pangkat 4 dari 16 adalah 2. Jadi R-nya adalah 3/2. Oke, baik. Setelah R-nya sudah ketemu ya, ini R-nya. R-nya sudah ketemu, maka kita bisa mencari U3 ya. U3 itu sama dengan A kali R pangkat 2 ya, karena 3 minus 1. Kemudian tadi diketahui A-nya itu 16, R-nya diketahui 3/2 dipangkatkan 2, sehingga hasilnya 16 dikali 3 pangkat 2 itu 9. 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Di sini bisa dibagi ya. 16 habis dibagi 4. Dapat 4 ya. 16 bagi 4. 4 dikali 9. Sama dengan 36. Jadi U3-nya panjang tali pada potongan yang ketiga adalah 36. Jadi panjang tali pada potongan ketiga adalah 36 cm, satuannya ya, cm. Oke. Baik, demikian tadi pembahasan pada video kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat, salam bahagia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.